Oke, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran apa rahasianya guru-guru yang keren itu? Kok bisa ya penjelasan mereka nempel banget di kepala dan kelasnya selalu seru? Nah, jawabannya itu ternyata cuma satu kata, tapi dalam banget. Coba deh, kita nostalgia dikit. Ingat-ingat lagi waktu sekolah. Pasti ada kan satu guru yang entah gimana caranya bikin pelajaran yang tadinya bikin ngantuk jadi seru banget. Guru yang bikin kita semangat datang ke kelas. Ada kan? Nah, itu dia. Kemampuan super mereka itu bukan sulap, bukan sihir, dan pastinya bukan kebetulan. Ada ilmunya, ada seninya. Namanya pedagogik. Dan ya, hari ini kita bakal bedah tuntas soal ini. Oke, jadi apa sih pedagogik itu sebenarnya? Gampangnya gini, pedagogik itu adalah ilmu plus seni tentang gimana caranya ngajar yang benar-benar efektif. Kalau kita lihat dari asalnya dari bahasa Yunani, artinya itu membimbing anak. Jadi kata kuncinya di sini tuh membimbing, bukan sekedar ngasih tahu atau transfer data dari buku ke otak kita, bukan. Ini tuh seni buat nuntun kita sampai paham, sampai kita bisa jadi pembelajar yang mandiri. Terus, mungkin ada yang nanya, emang kenapa ini penting buat saya? Kan saya bukan guru. Eits, jangan salah. Ini penting banget. Kalau kita ngerti ini, cara kita memandang proses belajar itu bisa berubah total. Kenapa penting? Karena efeknya langsung ke kita. Kalau gurunya pakai pendekatan pedagogik yang pas, materi itu jadi lebih gampang nyantol. Proses belajarnya jadi produktif, nggak buang-buang waktu. Dan yang paling keren, kita jadi dilatih buat punya skill yang dibutuhin zaman sekarang, jadi pemecah masalah yang mandiri. Keren kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Kita bakal bongkar toolkit atau kotak perkakas rahasianya guru-guru hebat. Ada apa aja sih di dalamnya? Prinsip apa yang mereka pakai? Totalnya ada 6 prinsip dasar. 6 pilar inilah yang jadi fondasi dan yang membedakan guru yang biasa-biasa aja dari guru yang luar biasa. Oke, ini dia keenamnya. Pertama, memahami karakteristik siswa. Kedua, ngerti teori belajar. Ketiga, pastinya harus menguasai materi. Keempat, bisa lihat potensi siswa. Kelima, jago komunikasi. Dan terakhir, paham cara menilai dan evaluasi. Yuk kita lihat satu-satu. Prinsip nomor 1, dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya, setiap siswa itu unik, titik. Guru yang hebat itu sadar betul nggak ada dua orang yang cara belajarnya sama persis. Jadi nggak bisa tuh pakai satu metode buat semua orang. Harus beda-beda. Misalnya aja soal gaya belajar. Ada tipe visual. Mereka ini baru ngerti kalau melihat informasinya. Entah itu lewat gambar, diagram, atau video. Lalu, ada tipe auditori yang belajarnya paling efektif lewat pendengaran. Misalnya dari diskusi atau dengerin penjelasan kayak gini. Terakhir, ada tipe kinestetik. Nah, mereka ini learning by doing. Harus praktek langsung, harus gerak, baru deh ilmunya nempel. Lanjut, prinsip kedua, guru itu nggak ngajar ngasal berdasarkan feeling aja. Mereka punya landasan teorinya. Ada banyak, tapi contohnya nih, ada teori behavioristik yang fokus ke pembiasaan. Terus ada kognitif yang ngelihat otak kita tuh kayak komputer. Ada juga konstruktivisme yang intinya kita belajar paling bagus itu dengan membangun pengertian kita sendiri. Teori-teori inilah yang jadi resep mereka buat ngerancang pelajaran yang mantap. Oke, 3 prinsip berikutnya ini kayak satu paket. Jelas, seorang guru itu wajib menguasai materinya. Itu harga mati. Tapi, itu aja nggak cukup. Mereka juga harus punya mata yang jeli buat melihat potensi di dalam diri kita. Potensi yang kadang kita sendiri nggak sadar. Dan kuncinya, mereka harus jago komunikasi. Bisa ngejelasin hal yang rumit jadi super simpel dan gampang dimengerti. Prinsip terakhir nomor 6. Gimana caranya guru tahu kita udah beneran paham atau belum? Ya, lewat penilaian atau assessment. Ini ada 2 jenis utama. Yang pertama, assessment formatif. Anggap aja ini kayak kuis-kuis kecil di tengah jalan buat ngecek progres kita. Satunya lagi, assessment sumatif. Nah, ini yang kayak ujian akhir semester. Tujuannya buat ngukur hasil belajar kita secara keseluruhan. Nah, kalau kita gabungin ke 6 prinsip tadi, jadi kelihatan kan gambaran besarnya? Pedagogik itu ternyata jauh lebih dari sekedar ngajar di depan kelas. Ini soal menciptakan sebuah pengalaman belajar yang bisa mengubah kita. Ada kutipan bagus yang pas banget buat ini. Guru hebat itu nggak ngasih jawaban, tapi ngebimbing kamu buat nemuin jawabannya.
Nah, ini dia intinya. Bukan disuapin, tapi dikasih pancing dan diajarin cara mancing. Tujuannya itu memberdayakan, bukan mendikte. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungin. Setelah kita tahu dapur di balik cara mengajar yang efektif ini, kira-kira pendidikan di masa depan itu idealnya harus kayak gimana sih biar benar-benar pas sama cara kita belajar? Coba deh dipikirin. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.